Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai program public relation dari perusahaan PT Ajinomoto Indonesia serta membahas kasus krisis dari PT Ajinomoto Indonesia, lalu dengan cara menangani dan mempertahankan reputasi dari perusahaan PT Ajinomoto Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas mengenai perusahaannya. Jadi apa itu perusahaan? Nah, perusahaan itu merupakan suatu lembaga yang diorganisir atau dijalankan untuk menyediakan barang atau jasa bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan tetap terjaga. Nah, setiap perusahaan itu dalam bentuk apapun harus selalu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Yang kedua, kita akan membahas public relation. Nah, apa itu public relation? Nah, jadi public relation adalah proses interaksi dengan tujuan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Nah, menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi publik dengan tujuan untuk menanamkan keinginan bersama, keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. Lalu yang ketiga, kita akan membahas good corporate governance, yaitu adalah bagian penting dalam proses pembaharuan ekonomi untuk mengatasi krisis ekonomi. Hal ini menjadi motivasi untuk para pelaku usaha untuk dapat menerapkan good corporate governance pada perusahaan yang dikelolanya. Nah, lalu kita akan membahas apa itu PT Ajinomoto serta kasus-kasus krisisnya, lalu gimana cara mempertahankan dan meningkatkan citra pada perusahaannya tersebut. Mari tahu Ajinomoto. Ajinomoto yang diproduksi di Indonesia, kualitasnya diakui sesuai standar Jepang, sehingga dipakai juga di Jepang. Arigato Indonesia. Ajinomoto pantas dipercaya. PT Ajinomoto Indonesia merupakan pelopor dan produsen bumbu masakan penyedap rasa atau MSG pertama di Indonesia. Berupaya menghadapi isu yang mengatasnamakan produknya seperti vaksin Ajinomoto dan Masako bahaya untuk dikonsumsi. Hal tersebut berdampak pada reputasi perusahaan PT Ajinomoto Indonesia sebagai produsen produk makanan yang dinyatakan tidak aman untuk dikonsumsi. Dalam reputasi perusahaan secara langsung membentuk kepercayaan atau trust pelanggan terhadap produk atau jasa dari perusahaan yang bersangkutan sehingga akan mempengaruhi pelanggan dalam menentukan pilihan. Menurut Kotler Philip, perusahaan yang sering menghadapi masalah reputasi merupakan perusahaan penjual produk yang digunakan sehari-hari oleh konsumen tingkat akhir atau disebut consumer goods. Produk tersebut memiliki brand atau merek sebagai simbol yang berfungsi untuk membedakan dengan produk lain yang serupa. Khususnya perusahaan pangan dalam persaingan yang tinggi, sebuah reputasi yang baik memiliki manfaat bagi perusahaan dalam mengembangkan dan mempertahankan eksistensinya. Brand dan reputasi merupakan dua hal yang memiliki ketergantungan dan komponen yang menggambarkan tentang perusahaan secara keseluruhan. Brand adalah seperangkat janji, asosiasi, citra, dan emosi yang diciptakan oleh perusahaan untuk membangun loyalitas dengan konsumennya. Sedangkan reputasi sendiri, yakni sebuah feedback dari persembahan brand produk yang dibangun berdasarkan pengalaman langsung, pendapat orang lain, gosip, dan validasi pihak ketiga di luar para stakeholder, dan dibentuk oleh berbagai tindakan perusahaan dan karyawan, dan berbagai persepsi yang ada, asal-usul, dan bias para stakeholder lainnya. Brand produk PT Ajinomoto Indonesia berulang kali mendapat isu negatif tentang produk MSG buatannya tidak aman untuk dikonsumsi. Diawali pada tahun 2001, yaitu kasus yang ramai di pemberitaan media sosial soal kandungan lemak babi pada vaksin bermerek Ajinomoto. Produk bumbu masak Ajinomoto yang dinyatakan tidak halal ditarik di pasaran sebanyak 3.000 ton dan perusahaan mengalami kerugian besar sebesar 30 miliar.
Walaupun kasus ini tuntas dengan perusahaan Ajinomoto kembali mendapatkan sertifikat kehalalannya, namun isu ini masih sangat kuat terutama bagi kaum muslim untuk tetap meragukan produk Ajinomoto. Kepuasan pelanggan memiliki pengaruh terhadap reputasi, kemudian membentuk loyalitas dan dampaknya pada peningkatan rekomendasi pelanggan atau market share. Dalam mengelola reputasi, perusahaan perlu memiliki strategi yang tepat. Rangkuti berpendapat strategi adalah perencanaan pihak manajerial yang komprehensif dan menjelaskan bagaimana perusahaan akan mencapai semua tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan misi yang dimiliki sebelumnya. Strategi akan berjalan terstruktur dengan adanya manajemen yang mengklasifikasi hasil dari formula yang didesain untuk mencapai tujuan. Manajemen reputasi menurut definisi tersebut adalah proses mengatur atau mengendalikan persepsi masyarakat dalam mengambil keputusan atau penilaian terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk memperoleh reputasi yang baik dan dilakukan oleh public relation. Sehingga strategi manajemen reputasi krusial karena reputasi memiliki nilai penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan yang diciptakan oleh publik dalam bentuk trust atau kepercayaan. PT Ajinomoto Indonesia sebagai perusahaan consumer goods harus memiliki strategi manajemen reputasi untuk mengembalikan kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap produk MSG. Menurut analisis penulis, PT Ajinomoto Indonesia berhasil menggunakan strategi manajemen reputasi sehingga memperoleh feedback menjadi brand paling disukai di masyarakat. Dari keterangan kasus perusahaan Ajinomoto tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus ini termasuk ke dalam jenis resiko reputasi karena kesalahan dari manajemen perusahaan Ajinomoto tersebut. Sebenarnya Ajinomoto sudah mengantungi sertifikat halal dari MUI, namun itu hanya berlaku selama 2 tahun saja dan berakhir sejak Juni tahun 2000. Setelah tanggal itu, pihak Ajinomoto tak melakukan pemeriksaan lagi ke MUI. Mereka malah mengubah bahan bakunya yang ditenggarai MUI mengandung ekstrak lemak babi. Karena kesalahan itulah konsumen Indonesia yang mayoritas Islam jadi pada takut untuk menggunakan produk Ajinomoto, yaitu sebagai bumbu masak. Dan kasus Ajinomoto ini dengan beredarnya berita hoaks sehingga masyarakat sudah terpengaruh hingga reputasi Ajinomoto menurun. Tetapi Ajinomoto mengembalikan citra reputasi perusahaannya dan membuat masyarakat kembali percaya bahwa Ajinomoto sudah menjamin produknya halal. Public Relation PT Ajinomoto Indonesia akhirnya membuat program-program untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Program-program yang dilakukan Public Relation sangat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan reputasi perusahaan supaya perusahaan itu selalu dalam posisi yang menguntungkan dengan cara melakukan strategi corporate reputation.